Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor psikologis yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali saat melihat cermin. Kisah ini berjudul Cermin Sudirman, sebuah cerita tentang identitas, persahabatan, dan kegelapan dalam diri kita sendiri. Ada seorang wanita muda bernama Maya. Dia adalah karyawan startup yang ambisius, tinggal di apartemen mewah di Sudirman Heights bersama sahabatnya, Sarah. Tapi di balik kesuksesan yang terlihat, Maya menyimpan sebuah kekosongan dalam dirinya, sebuah rasa tidak puas yang akan membawanya pada pertemuan mengerikan dengan entitas yang paling ia takuti. Suatu malam, setelah jam kerja yang melelahkan, Maya pulang ke apartemennya di lantai 27. Dari jendela kaca floor to ceiling, kota Jakarta tampak seperti lautan lampu yang berdenyut. Jutaan kehidupan yang bergerak dalam ritme yang sama, berjuang dalam kesunyian yang menderu. Maya membuka pintu apartemen dengan lelah. Tangannya gemetar saat memasukkan password. Di ruang tamu, Sarah sudah tertidur di sofa dengan laptop masih terbuka di pangkuan. Film dokumenter tentang mitologi Bali masih berputar tanpa suara. Di kamarnya, Maya membuka laptop, sebuah kebiasaan sebelum tidur, menyapu semua notifikasi, memastikan tidak ada email penting yang terlewat. Rambutnya yang panjang diikat kudung, wajahnya pucat di bawah cahaya layar. Di timeline Instagramnya ada foto yang tidak pernah dia unggah. Sebuah foto dirinya di sebuah kafe trendy di Senopati, tersenyum lebar dengan secangkir latte art di tangan. Captionnya singkat namun memikat. Sometimes you need to lose yourself to find yourself again. Maya menatap fotonya dengan bingung. Itu pasti dirinya, tapi entah kenapa terasa asing. Senyumnya terlalu lebar, matanya terlalu bercahaya. Dia mengecek lokasi foto itu, sebuah kafe yang baru buka 3 minggu lalu. Tapi Maya ingat betul, 3 minggu lalu dia sedang deadline besar dan tidak pernah meninggalkan kantor. Sarah yang terbangun oleh gelatak aneh Maya menghampirinya. Dengan suara mengantuk, Sarah bertanya, "Maya, kok masih terang? Sudah larut." Dengan tegang, Maya menunjukkan fotonya dan bertanya, "Sarah, lihat ini. Ini aku." Sarah menguap melihat foto itu. Dengan mata setengah terpejam, Sarah menjawab, "Ini kan fotomu. Cantik sih. Senyumnya beda. Lebih hidup." Dengan nada frustasi, Maya bicara, "Aku tidak pernah ke sana, dan foto ini bukan aku yang unggah." Sarah menepuk bahu Maya, mencoba menenangkannya. Dengan suara yang masih mengantuk, Sarah bicara, "Mungkin kamu lupa, kan kamu sering begitu kalau lagi stres. Nanti coba diingat-ingat lagi." Lalu Sarah berkata lagi, "Aku tidur ya," sembari berdiri kembali ke kamarnya, meninggalkan Maya dengan perasaan tidak nyaman.
Maya berdebar. Dia sadar ada sesuatu yang salah dengan foto itu. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Pagi berikutnya, Maya tidak bisa tidur semalaman. Matanya memerah, otaknya terus memutar foto misterius itu. Dengan perasaan yang masih tidak nyaman, Maya bergegas bangkit. Sebelum melanjutkan aktivitas, Maya mengambil ponsel, kembali membuka Instagramnya. Foto itu masih ada dengan 234 likes dan 15 komentar. Teman-temannya berkomentar positif. Wah, Maya, kok gak ngajak sih? Cafe ini enak banget. Next time ajak aku ya. Tiba-tiba ada pesan WhatsApp dari Reza, teman kuliah mereka. Maya, kemarin kau pulangnya diam-diam. Kan aku tanya mau bareng, kamu jawabnya mau ada meeting dulu. Seketika, Maya panik, jantungnya berdebar. Dia bergumam dengan dirinya sendiri. Aku tidak chattingan dengan Reza kemarin. Dengan jari yang gemetar, Maya membuka chat. Dia menemukan percakapan yang tidak pernah dia lakukan. Maya palsu itu telah mengobrol dengan beberapa temannya, membuat janji, bercanda, bahkan mengingatkan deadline tugas kuliah adiknya. Maya keluar kamar. Dengan napas berat, Maya berteriak, "Sarah, ini tidak normal." Sarah menjawab dengan pertanyaan, "Ada apa lagi? Masalah dengan foto itu?" Dengan tergesa-gesa Maya melihatkan ponselnya dan berkata, "Lihat, ada chat dengan Reza, dengan teman-teman lain. Aku tidak pernah menulis ini. Dia terlalu tahu tentang kehidupanku." Sarah mengambil ponsel Maya. Ekspresinya berubah serius. Sarah bicara, "Style chatnya memang mirip kamu. Sama-sama pakai emoji yang banyak. Tapi ini aneh. Dia tahu tentang proyek rahasia di kantormu yang bahkan aku baru tahu kemarin." Seminggu berikutnya, kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Maya palsu semakin aktif di media sosial. Dia mengunggah stories tentang kehidupan yang Maya inginkan. Makan di restoran mahal, pergi ke gym, bertemu dengan orang-orang penting. Semuanya terlihat sempurna. Di kantor, Maya mulai merasa seperti orang asing di hidupnya sendiri. Rekan kerjanya bertanya tentang aktivitas Maya lain itu. Tiba-tiba, ponsel Maya berbunyi. Pesan dari Reza. "Maya, kemarin katanya kamu ketemu klien dari Singapura. Kok tidak diceritain?" Maya kebingungan dan menjawab pesan itu. Aku tidak ketemu siapa-siapa. Tapi di story-nya kan kamu foto di lobi hotel bareng kliennya." Maya merasa ada sesuatu yang salah. Dia membuka Instagramnya dengan jari yang gemetar. Benar saja, ada foto dirinya di lobi hotel mewah bersalaman dengan seorang ekspat. Malam itu, Maya pulang dengan perasaan hancur. Di apartemen, Sarah menunggunya dengan wajah serius. Sarah bicara, "Aku sudah research. Kejadian seperti ini ada di beberapa mitos, terutama dari Bali." "Mitos apa lagi?" Aku capek jawab. Maya dengan letih. Sembari menunjukkan layar laptopnya, Sarah berkata, "Leak, ini adalah entitas dari Bali yang bisa berubah bentuk menjadi manusia. Mereka menghancurkan kehidupan dari dalam, menggantikan posisi orang aslinya secara perlahan." Di laptop Sarah, video dokumenter tentang Leak berputar. Penjelasannya detail dan mengerikan. Leak adalah manusia yang melakukan praktik ilmu hitam. Mereka bisa terbang, berubah bentuk, dan memangsa manusia. Maya bicara, "Tapi ini kan Jakarta, bukan Bali. Dan Leak kan itu kan mitos." Sarah menjawab, "Maya, dengarkan.
ada bagian yang tidak aku ceritakan. Beberapa dari mereka tidak memangsa manusia biasa. Mereka hanya tertarik pada orang-orang yang memiliki kekosongan dalam diri. Dengan raut muka gelisah, Maya menjawab, "Kekosongan." Sarah lanjut menjelaskan, orang-orang yang merasa hidupnya tidak sempurna, yang menginginkan sesuatu yang lebih. Entitas ini menawarkan apa yang mereka inginkan, versi sempurna dari diri mereka sendiri. Tapi ada harga yang mengerikan. Tiba-tiba, listrik apartemen mati. Mereka berdua terdiam dalam kegelapan. Hanya kilatan petir yang sesekali menerangi wajah mereka. Ponsel Maya bergetar. Ada pesan baru dari nomor tidak dikenal. Pesan teks itu bertuliskan, "Kamu sudah sadar ya? Aku adalah dirimu yang lebih baik." Maya menjatuhkan ponselnya dengan nafas tidak beraturan. Jantungnya berdebar keras. "Siapa kamu?" teriak Maya. Sarah menggenggam tangan Maya. "Tenang, aku di sini." Dalam kegelapan, mereka berdua sadar bahwa ini bukan lagi masalah identitas digital. Ini adalah perang untuk jiwa Maya. 3 hari berlalu sejak malam itu. Maya tidak lagi keluar rumah jika tidak bersama Sarah. Dia mematikan semua akun media sosialnya, mengganti nomor telepon, dan mencoba hidup terisolasi. Tapi Maya palsu tidak menyerah. Suatu sore, pintu apartemen diketuk dengan ritmis. Sarah dengan penasaran bicara dengan sedikit berteriak, "Siapa?" "Sarah, bukakan pintu, aku lupa bawa kunci." Ketukan menjadi lebih keras dan mendesak. Maya yang berdiri tepat di belakang Sarah bergumam, "Itu aku di sini." Suasana kian mencekam. Sarah mendekat ke pintu dan mengintip ke lubang spycam. Di luar ada sosok Maya yang persis seperti Maya asli, dengan baju yang sama yang Maya pakai kemarin. Tapi matanya, ada sesuatu yang salah dengan matanya. Dengan berbisik, Sarah bicara, "Maya, bersembunyi di kamar dan jangan keluar." Tiba-tiba, ketukan berhenti. Telepon apartemen berdering. Sarah mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara dari telepon itu bicara, "Sarah, aku tahu Maya di dalam. Katakan padanya, aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya ingin bicara." Sarah menjawab, "Siapa kamu sebenarnya?" Sosok dari telepon itu kembali bicara, "Aku adalah jawaban dari permintaan Maya. Aku adalah dirinya ketika dia berani menjadi apa yang selalu dia inginkan." Sarah menatap Maya yang bersembunyi di balik pintu kamar. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Maya dengan terseduh bicara, "Aku tidak mengerti. Aku tidak pernah meminta ini." Sarah mendekati Maya dan berkata, "Maya, kita harus bicara serius. Ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku." Sarah membuka laci meja kerja Maya, mengambil sebuah buku harian tua. Maya berteriak mencoba menghentikannya, tapi Sarah sudah membuka halaman-halaman itu. Sarah membacanya. 22 Oktober 2023, hari terburuk dalam hidupku. Proyekku gagal total. Bosku bilang aku tidak punya bakat. Aku merasa seperti sampah. Maya menangis dan berkata, "Jangan baca itu." Sarah terus melanjutkan. 30 Oktober 2023,
Aku berdoa semalam, aku berdoa kepada siapapun yang mendengar. Aku mau menjadi orang lain, seseorang yang percaya diri, yang sukses, yang disukai semua orang. Aku mau apapun harganya. Maya jatuh ke lantai, menangis terseduh-seduh. Sarah duduk di sampingnya, memeluknya erat. Maya berkata, "Aku hanya bilang itu sekali saat aku benar-benar putus asa. Aku tidak maksud begitu." Sembari menenangkan Maya, Sarah menjawab, "Shh, aku mengerti." Tapi Maya, doa itu terkabul dengan cara yang mengerikan. Tiba-tiba pintu apartemen terbuka perlahan. Di ambang pintu berdiri Maya palsu dengan senyum yang tenang dan mata yang berkilauan. "Akhirnya kau mau mengakuinya," ucap Maya palsu itu. Entitas itu mendekat, suara Hills-nya bergaung di lantai marmer. Ia berkata, "Aku mendengar doamu, Maya. Di malam paling gelap dalam hidupmu, ketika kau merasa tidak ada yang peduli, aku datang karena kau memanggilku." Dengan tertatih, Maya bertanya, "Tapi siapa kau?" Sosok itu senyum menyeringai menjawab, "Aku adalah kamu. Aku adalah manifestasi dari keinginanmu. Aku versi terbaik dari dirimu." Sarah yang panik berteriak, "Pergi dari sini, Maya tidak membutuhkanmu." Lalu sosok itu melirik Sarah. Dia berkata, "Bukankah kau juga melihat perubahannya, Sarah? Bukankah kau juga senang melihat Maya yang lebih bahagia, lebih populer, lebih sukses? Atau kau terlalu nyaman dengan Maya yang selalu membutuhkan pertolonganmu?" Sarah terdiam. Dia memang senang melihat Maya yang lebih percaya diri, meskipun itu bukan Maya asli. Maya yang sudah lemas bertanya, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Sosok itu menjawab, "Aku tidak ingin apa-apa. Aku sudah ada di sini. Tapi ada aturan yang sederhana. Hanya satu dari kita yang bisa tetap ada di dunia ini." Lampu apartemen berkedip-kedip. Sosok Maya palsu itu bicara, "3 hari lagi, saat bulan purnama, kita harus memilih. Atau aku akan memilih untukmu." Tiba-tiba, lampu apartemen mati. Entitas itu menghilang secepat dia muncul. Maya dan Sarah ditinggalkan di tengah keheningan yang menakutkan dan berada dalam perangkap waktu. Mereka mencari cara untuk menghentikan entitas itu. Tapi semakin mereka cari, semakin mereka sadar bahwa ini bukan pertempuran fisik. Sarah dan Maya tidak menyerah. Mereka terus mencari cara. Di sebuah perpustakaan universitas, Sarah menemukan buku kuno tentang mitologi Bali. Ada satu bagian yang membuat Sarah berpikir mungkin ini adalah caranya. Sarah membaca, "Leyak cermin hanya bisa dikalahkan dengan satu cara. Tuan asli dari cermin harus menerima kembali semua bagian dari dirinya yang telah ia lepaskan, termasuk ketakutan, kegagalan, dan ketidaksempurnaan." Maya mendengar penjelasan Sarah dengan wajah putus asa. Maya berkata, "Bagaimana aku bisa menerima kegagalan?
Aku sudah mencoba selama ini dan selalu gagal. Sarah dengan wajah serius menjawab, "Maya, ini bukan tentang berhasil atau gagal. Ini tentang menerima dirimu apa adanya." Di ponsel Sarah, Maya palsu semakin aktif. Dia mendapat kontrak modeling, diwawancara majalah, bahkan diundang sebagai pembicara di sebuah conference. Dia menjadi sempurna, terlalu sempurna. Sarah menunjukkan ponselnya dan berkata, "Lihat ini, dia hidup mimpimu, Maya." Maya menatap kosong dan berkata, Mungkin lebih baik biarkan dia saja." Sarah dengan tegas berkata, "Tidak, aku tidak akan membiarkannya mencuri sahabatku." Tiba-tiba, Maya palsu muncul di depan mereka. Kali ini dengan penampilan yang berbeda. Dia memakai gaun malam yang elegan. Sosok Maya palsu itu berkata, "Waktu hampir habis, Maya. Aku sudah membuat keputusan." Dengan gugup, Maya bertanya, "Keputusan apa?" Maya palsu menjawab, "Aku akan memberimu pilihan. Kau bisa tetap hidup, tapi sebagai bayangan. Kau akan ada di dunia ini, tapi tidak ada yang akan melihatmu, mendengarmu, atau mengingatmu. Atau kau bisa lenyap sepenuhnya." Sarah dengan amarah berteriak, "Ini tidak adil." Sosok itu menatap tajam ke Sarah dan berkata, "Kau diam saja, Sarah. Ini bukan urusanmu. Atau kau mau ikut menjadi bayangan juga?" Ruangan bergetar. Maya palsu mulai menunjukkan wujud aslinya. Kulitnya mengelupas, matanya menjadi merah menyala. Suaranya berubah menjadi serak dan menakutkan. Sosok itu menyeringai dan berkata, "Aku sudah hidup ratusan tahun. Aku mengerti, Maya. Aku merasakan kesedihanmu, Maya. Aku merasakan keputusasaanmu." Perlahan, sosok itu mendekati Maya. Maya yang ketakutan memeluk erat sahabatnya Sarah yang juga memeluknya. Tapi seketika, entitas itu berhenti. Dia melihat wajah ketakutan Maya dan sesuatu berubah dalam dirinya. "Kenapa? Kenapa aku merasakan ini lagi?" ucap sosok itu. Maya perlahan melihat sosok itu dan bertanya, "Merasakan apa?" Sosok itu menjawab, "Kesepian. Aku merasakan kesepianmu, Maya. Selama ratusan tahun, aku hanya mencari orang yang merasa sama sepertiku." Maya dan Sarah terkejut melihat perubahan tiba-tiba ini. Dengan suara yang hampir berbisik, Maya kembali bertanya, "Siapa? Siapa kau sebenarnya?" Sosok itu menjawab, "Aku dulunya manusia juga, seperti kau. Aku meminta hal yang sama. Aku meminta versi lebih baik dari diriku. Tapi aku tidak punya sahabat seperti Sarah untuk menyelamatkanku. Jadi, kau bukan monster." Dengan senyuman sedih, sosok itu menjawab, "Aku sudah menjadi monster sejak lama. Tapi melihatmu berdua, aku ingat bagaimana rasanya menjadi manusia." Di luar, bulan purnama bersinar terang. Waktunya tiba. Sosok Maya palsu itu berdiri sembari berkata, "Waktunya memilih, Maya." Aku memilih," ucap Maya terbata-bata. Maya melihat kedua arah. Kehidupannya yang biasa dengan semua ketakutan dan kegagalan, atau kehidupan sempurna yang ditawarkan entitas itu. Tapi kemudian dia melihat Sarah, sahabatnya yang setia. Maya memantapkan pilihannya dan menjawab,
Aku memilih diriku dengan semua ketidaksempurnaan. Sosok itu tersenyum sedih dan berkata, "Aku tahu kau akan memilih itu." Entitas itu mulai menghilang. Sebelum lenyap sempurnanya, dia menatap Maya sekali lagi. "Terima kasih sudah mengingatkanku bagaimana rasanya menjadi manusia." Maya dan Sarah berpelukan erat, menangis. Pertempuran selesai, tapi luka-luka dalam akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Sebulan kemudian, Maya kembali ke rutinitasnya. Tapi semuanya berbeda. Dia berhenti dari startup yang membuatnya stres, membuka studio desain kecil di rumah, dan mulai menerima bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan hidup. Di studionya yang kecil, Maya mengerjakan proyek dengan senyum yang tulus. Dia tidak lagi terobsesi dengan kesuksesan, tapi menikmati proses kreativitasnya. "Lagi sibuk," ucap Sarah yang masuk dengan membawa kopi. "Sibuk yang menyenangkan. Aku dapat proyek dari NGO untuk membuat materi edukasi," jawab Maya. Sarah kembali berkata, "Lihat, ini lebih baik dari sebelumnya. Kau lebih bahagia." Maya menatap Sarah dan berkata, "Karena aku punya sahabat yang tidak pernah menyerah padaku." Tiba-tiba, ponsel Maya berdering. Ada pesan dari nomor tidak dikenal. Pesan itu bertuliskan, "Aku melihatmu bahagia. Terima kasih sudah memilih hidup." Maya membalas dengan singkat, "Terima kasih sudah mengingatkanku artinya menjadi manusia." Maya menghapus pesan itu. Dia tidak lagi membutuhkan pengingat akan masa lalu. Dia melihat ke jendela, menatap kota Jakarta yang masih berdenyut dengan ambisi dan kehidupan. Sarah berdiri dan bertanya, "Mau jalan-jalan? Ada kafe baru di dekat sini." "Tentu, tapi kali ini aku yang akan traktir," jawab Maya. Mereka keluar bersama, dua sahabat yang selamat dari badai supernatural. Di kota yang tidak pernah tidur, di antara jutaan cerita yang bergerak, ada kisah tentang seorang gadis yang belajar menerima dirinya sendiri dengan semua ketakutan, kegagalan, dan ketidaksempurnaan yang membuatnya sempurna dalam cara yang unik. Dan di antara bayangan-bayangan Jakarta, entitas yang dulu disebut leak cermin menatap dari kejauhan, tersenyum, dan kemudian menghilang ke dalam malam. Mungkin dia menemukan kedamaian. Mungkin dia hanya menunggu orang lain yang putus asa. Mungkin dia ada di mana-mana, dalam setiap cermin, dalam setiap keinginan akan kesempurnaan. Cerita berakhir, tapi cermin selalu menunggu. Terima kasih telah menonton Cermin Sudirman. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang hal paling menakutkan bukanlah monster di luar sana, tapi kekosongan dalam diri kita sendiri. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Tinggalkan komentar di bawah tentang cerita horor apa yang kalian ingin dengar selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di tengah malam yang gelap. Pulanglah. Kami merindukan. Di balik malam ada bisikan kelam, rasa sejiwa, bayangan hitam memeluk dendam. Ruang
cerita terpendam, rasa sejiwa.